الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد نيابة من عباده الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat ini kita semua patut bersyukur bahwa bulan suci Ramadan baru saja kita lalui bersama dengan baik. Ini berarti kita semua telah lulus ujian, yakni berhasil menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam. Maka hari ini kita patut bergembira karena di samping kita telah berhasil menambah pundi-pundi pahala, dosa-dosa kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka hadirin, lahirlah makna Idul Fitri yang dalam konteks bahasa Indonesia sering dimaknai dengan hari raya, yakni hari kemenangan setelah berakhirnya bulan Ramadan. Sementara dalam kamus Ma'ani, Idul Fitri dimaknai al-yawmul awal alladhi yubda'u bil fitr bis-sha'imina. Hari pertama bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan mulai kembali berbuka dengan makan dan minum seperti di hari-hari biasa. Tetapi secara konseptual, Idul Fitri bermakna kembali suci. Kita ini akan seperti bayi yang baru dilahirkan ke alam dunia. Dan secara budaya memang makna ini telah diterima umat Islam Indonesia dari generasi ke generasi dengan merujuk pada hadis tadi. Setidaknya hal inilah merupakan doa kita semua kepada Allah agar di hari ini kita semua kembali dalam keadaan suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Namun ingat hadirin, perlu ada ketegasan bahwa yang dimaksud kembali suci dalam konteks ini ialah hanya terbatas dari dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena memang hadis ini kaitannya hanya menyangkut hablum minallah, yakni terbebas dari dosa yang berkaitan dengan Allah saja, seperti diampuninya dosa kita ketika meninggalkan sholat, tidak membayar zakat dan lain sebagainya. Sedangkan kembali suci dari dosa-dosa kepada manusia tidak otomatis bisa terjadi karena hal ini menyangkut hablum minannas. Semua persoalan yang berkaitan dengan sesama manusia harus diselesaikan dengan manusia itu sendiri. Seperti dosa mengambil hak orang lain, mencuri, korupsi, begal, atau menyakiti perasaan orang lain, membentak, memaki, memfitnah, mencemarkan nama baik, menggunjing saudara kita, menggunjing tetangga.
itu semua harus segera kita selesaikan dengan meminta maaf. Apabila hari ini tidak diselesaikan, maka itu akan menjadi penghalang kembalinya kita ke dalam keadaan suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Oleh karena itu, kita akan benar-benar mencapai hakikat Idul Fitri yang sebenarnya dalam arti kita kembali suci seperti ketika kita baru dilahirkan ke alam dunia. Itu pun apabila urusan dosa-dosa dengan sesama manusia bisa kita selesaikan di bulan ini. Tentu saja akan jauh lebih baik urusan dosa dengan sesama manusia ini kita selesaikan sesegera mungkin tanpa harus menunggu berakhirnya bulan Ramadan. Jangan sampai hingga datangnya bulan Syawal ini kita masih memiliki dosa-dosa yang kaitannya dengan sesama manusia yang belum terselesaikan. Jika itu terjadi, maka sudah pasti dosa-dosa kita kepada sesama manusia tersebut akan menghalangi kembalinya kita kepada manusia yang fitrah atau manusia yang suci di hari raya ini. Karena hal inilah yang kemudian melahirkan tradisi saling bermaaf-maafan di antara umat Islam, khususnya yang ada di Indonesia atau dikenal dengan istilah halal bihalal. Tradisi ini tentu saja sangat baik karena dapat memperbaiki hubungan antar sesama manusia yang kadang-kadang memang sulit terhindar dari konflik, ketegangan, bahkan permusuhan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, datangnya Idul Fitri ini membawa kita semua kembali kepada kesucian diri. Lalu bagaimanakah kita menyikapi hari-hari setelah kita kembali dalam keadaan suci? Jawabannya adalah jika kita bisa melanjutkan dan mempertahankan amaliyah sunnah yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan, seperti menahan lisan dari berbuat hal yang tak berguna, memperbanyak sedekah, berzikir, mendawamkan sholat sunnah, mengkhatamkan Al-Quran dan lain sebagainya, maka itu berarti kita telah melakukan upaya peningkatan kualitas rohani kita. Peningkatan ini berarti sama dengan makna syawal. Syawal itu diambil dari bahasa syala. Ya, kalau dari bahasa Arab itu artinya irtafa'a. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya meningkat. Dan mudah-mudahan bulan Syawal ini menjadi momentum baik bagi kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أستغفر الله إن الله هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا
الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.